Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu nilai dasar yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Bagian 1. Makna Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa adalah sebutan yang menggambarkan keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Kata Esa berarti satu, tunggal, tidak terbagi, dan tidak ada duanya. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, istilah ini menunjukkan bahwa bangsa kita mengakui keberadaan Tuhan yang satu walaupun cara menyembahnya bisa berbeda-beda sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nilai ketuhanan ini tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi dasar dari seluruh sila yang lain, artinya segala bentuk moral, hukum, nilai kemanusiaan di Indonesia harus terlandaskan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian 2. Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa maksud dari ketuhanan itu sendiri? Ketuhanan berarti mengakui, menghormati, dan mengamalkan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketuhanan bukan hanya sekadar pengakuan di bibir, tapi juga harus tampak dalam perbuatan, tutur kata, dan sikap kita terhadap sesama manusia. Misalnya, kita menolong orang lain, menghargai perbedaan, bersikap jujur, dan tidak berbuat curang. Itu semua adalah bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai ketuhanan, karena semua agama mengajarkan kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Jadi, mengamalkan ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya dengan beribadah, tetapi juga dengan menjaga moral, menghormati sesama, serta menjalankan perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Bagian 3. Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Namun seluruh keberagaman itu dapat hidup berdampingan dengan damai karena kita memiliki dasar yang sama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan bernegara, nilai ketuhanan ini diwujudkan dalam berbagai hal, misalnya pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak ada paksaan dalam memilih atau memeluk agama. Setiap agama dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara yang berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, nilai ketuhanan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian 4. Menghargai perbedaan agama. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa agama di Indonesia berbeda-beda. Semua mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia dan menjauhi permusuhan. Menghormati perbedaan agama berarti kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tidak menghina agama lain, dan tidak membuat perpecahan. Karena perbedaan keyakinan, sikap toleransi, dan saling menghormati, inilah yang disebut dengan kerukunan antar umat beragama. Contohnya, saat teman kita merayakan hari raya kita bisa mengucapkan selamat dengan tulus. Saat di sekolah ada kegiatan ibadah, kita menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu. Saat ada kegiatan sosial, kita bekerja sama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dengan begitu, kehidupan kita akan terasa damai dan penuh kebersamaan. Bagian 5. Tantangan dalam mengamalkan ketuhanan. Namun di era modern seperti sekarang, mengamalkan nilai ketuhanan tidak selalu mudah. Banyak orang
sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa untuk beribadah atau bersyukur. Ada juga yang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di media sosial seperti ujaran kebencian, fitnah, dan intoleransi. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menyaring informasi dan tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan. Kita harus mampu menunjukkan bahwa anak muda juga bisa menjadi contoh dalam hal kebaikan, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan tidak diukur dari penampilan luar, tapi dari perilaku dan ketulusan hati. Bagian 6, contoh penerapan nilai ketuhanan. Ada banyak cara sederhana untuk menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini tanda bahwa kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah. 2, menjaga perkataan, tidak berkata kasar, tidak menyebar hoaks, dan tidak memfitnah orang lain. 3, bersikap adil dan jujur. Misalnya, tidak mencontek saat ujian, tidak mengambil hak orang lain, dan mengakui kesalahan. 4, menolong sesama tanpa pamrih, karena semua agama mengajarkan untuk saling membantu. 5, menjaga lingkungan. Merawat alam juga termasuk ibadah, karena alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Hal-hal sederhana seperti ini, jika dilakukan dengan konsisten dan membentuk karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Teman-teman, nilai ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan diamalkan. Ketuhanan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi sesama. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, kita akan selalu memiliki arah, tujuan, dan kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan. Ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka segala urusan akan menjadi ringan dan bermakna. Marilah kita jadikan nilai ketuhanan sebagai pedoman hidup agar kita tumbuh menjadi generasi yang beriman, bertanggung jawab, dan membawa kedamaian bagi semua. Sekian penjelasan tentang materi Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Semoga kita semua dapat memahami maknanya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.